من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada sore hari yang penuh berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kita masih bisa melakukan ibadah, bisa melakukan salat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Di satu sisi kita juga bisa melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita tanpa ada satu hal yang merintangi kita. Itu semua adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi janji Allah, paling tidak ada 3 janji Allah bagi mereka yang bersyukur. Firman Allah yang pertama disebutkan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita bersyukur maka Allah akan ridha kepada kita. Maka kalau Allah sudah ridha kepada kita, insya Allah tidak ada yang sulit dalam kehidupan ini, tidak ada yang berat untuk kita lakukan, tidak ada yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah sudah ridha. Salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah adalah selalu bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka sejatinya syukur itu akan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu yang bersyukur, bukan tetangga yang dapat pahalanya, bukan teman kerja kita yang akan merasakan nikmatnya, tetapi kita semua adalah orang yang pertama kali mendapatkan kebaikan itu. Kita yang bersyukur, maka kita yang mendapatkan nilai. Kita yang bersyukur berarti kita mendapatkan pahala. Tentu orang lain juga akan merasakan kenikmatan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, rahmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita pandai bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita lakukan sore hari ini adalah merupakan cara kita bersyukur. Pak Sumaji yang hadir di sini berarti beliau sedang bersyukur kepada Allah. Kita semua yang hadir dalam kesibukan kita, ini adalah cara kita bersyukur. Karena syukur itu sejatinya, kata ulama, adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Melakukan apa yang diinginkan sang pemberi nikmat. Itulah yang disebut dengan syukur. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita menghadirkan contoh dari beliau, melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, maka itu semua akan menjadi jembatan kita untuk bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah SWT nanti. Hadirin yang berbahagia, kajian kita pada sore hari ini berbicara tentang kaifa kana yusallin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian ini, tentu sebagai seorang muslim, salat ini adalah merupakan kewajiban yang paling prinsip, kewajiban yang paling esensial dari kewajiban-kewajiban lainnya, itu adalah salat. Maka siapapun kalau sudah dia beriman kepada Allah, sebagaimana wasiat baginda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal di saat beliau mengirim Mu'adz bin Jabal kepada masyarakat Yaman, maka yang pertama kali beliau pesankan adalah ajak mereka bersyahadat. Setelah mereka bersyahadat, ajarkan mereka salat, sampaikan kepada mereka tentang salat. Karena itu kata Allah, salat adalah perisai kita. Salat ini adalah menjadi
media komunikasi kita yang paling efektif antara seorang hamba dengan Khaliknya. Tidak ada lagi media yang paling praktis, paling mudah dan paling cepat. Mohon maaf, kalau yang lain-lainnya kita harus mikir dulu. Mau berzakat tentu harus berpikir berapa harta kita, bagaimana kita memberi orang lain, ya kan? Kebutuhan kita juga tinggi dan lain sebagainya, itu agak sulit. Mau haji, alhamdulillah Allah, haji ini sekali setahun dan antriannya pun sudah sampai 40 tahun. Saya nggak tahu Pak Sumaji sudah daftar belum. Artinya kalau belum sampai sekarang, berarti Pak Sumaji kalau besok mau daftar itu sudah mendekati 50 tahun. Maka ya tidak ada istilah mundur untuk mendaftar, ya kan? Karena dalam Islam ibadah apapun yang sudah kita lakukan, baru niat saja sudah dapat pahala, apalagi kita sudah melakukannya dengan menyetor, ya, atau membayar ONH kita. Mau berbicara puasa, Allah, sekali setahun belum tentu bisa kita sampai umur kita, ya. Saya mau rajin puasa saja, iya, sekali setahun, belum rajin sudah meninggal dunia. Tetapi kalau salat, ini adalah waktunya selalu datang 5 kali sehari semalam. Maka tepat sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Hari Jumat, hari ini hari Jumat, dan hari Jumat ini datang lagi Jumat berikutnya, dan Ramadan, bila mana datang Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua adalah cara Allah untuk mengampunkan dosa kita di sisinya. Sehingga sebesar apapun dosa kita, kepada Allah, kalau kita benar-benar datang kepada Allah, mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat yang kita lakukan, kalau kita continue, kalau kita terus istiqamah melakukan salat dengan penuh kekhusyuan dan tentunya di awal waktu, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ibaratnya orang kalau mandi 5 kali sehari semalam di air mengalir yang jernih, maka beliau bertanya, apakah orang yang sering mandi tadi akan tetap saja kotorannya melekat dalam badannya? Tentu tidak, kata sahabat. Maka itulah perumpamaan salat. Maka salat ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka semakin intensif, semakin continue istiqamah, maka kita berpeluang untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, kita masuk kepada kaifiyatus salah. Bagaimana, walaupun kita sudah tahu, Allah, nanti saya juga akan praktik, ya, kalau ada mic yang bisa nempel itu akan lebih baik. Alhamdulillah, saya mengutip dari kitab Fadilatul Syekh Ibn bin Baz, ya. Beliau ini adalah mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Di dalam kitab yang sangat simpel, praktis ini, beliau menjelaskan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau katakan bahwasanya salat itu adalah merupakan ibadah yang setiap ibadah itu harus mengacu kepada apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hal yang harus kita ingat kepada Allah, sebagaimanapun hebatnya kita mutalaah terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mustahil kita bisa memotokopi Rasulullah. Ya, supaya jangan sampai merasa saya kurang ini, saya kurang itu. Jangan. Kita berikhtiar, manusia itu hanya berikhtiar. Karena tidak mungkin menyamakan diri kita dengan Rasulullah. Beliau pilihan Allah, beliau adalah menjadi wasilah diciptakannya makhluk Allah dan kita semua, sementara kita adalah makhluk yang lemah, dhaif, yang banyak salah dan lupa dalam kehidupan ini. Sehingga untuk bisa seperti Rasul, kita akan berusaha, tetapi tetap saja yang namanya usaha itu hanya Allah. Sudah kita lakukan, ikhtiar sudah kita maksimal, ujungnya kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah jangan sampai merasa karena kita sudah sholat, lantas orang lain yang sedikit berbeda dengan kita, lantas kita merasa jumawa, merasa lebih sempurna. Nah, inilah kelemahan orang yang berilmu itu, adalah di saat dia merasa lebih hebat. Ini yang kita khawatirkan.
Jadi kita sudah berusaha melakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau toh misalnya kita tidak maksimal, optimal, itu dimaafkan oleh Allah SWT, ya. Karena prinsip agama ini dibangun atas dasar yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kita ini senang, enjoy. Ibadah itu tidak berat, tidak mengeluh. Ya, yassiru wala tu'assiru, permudah orang, kata Muaz bin Jabal. Ini pesan Rasul kepada Muaz bin Jabal, jangan menakut-nakuti orang, jangan nyalahin orang. Nah, yang pertama kata Allah, isbaghul wudu, ya. Ini yang paling utama, karena kita sebelum sholat ini harus menyempurnakan wudu, ya. Wudu kadang-kadang kita terlalu ada yang terlalu khawatir sehingga menghabiskan air juga ada yang terlalu cepat, kadang-kadang takut sentuhan air juga banyak. Jadi kita ini model manusianya macam-macam. Padahal wudu ini Allah, kalau kita dalam isbaghul wudu, ya, orang kalau menyempurnakan tata cara berwudunya, maka tentu peluang sholatnya juga akan sempurna. Maka kita awali dengan tentu berwudu. Teman-teman, orang kalau berwudu itu diawali dengan bacaan bismillah, dengan membasuh semua, ya, lengan, tangan, semua ini harus dibasuh, pastikan. Kemudian kita madmadah, ya. Madmadah itu dengan memasukkan air ke dalam mulut kita, dianjurkan untuk berkumur 3 kali, ya. Dan yang paling penting lagi, ya, setelah berkumur istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kita, ya, supaya kita membersihkan. Tapi jangan mengganggu orang lain. Seringkali saya kadang-kadang terganggu. Air terlalu kencang, terus kita basah di sampingnya. Nggak mesti harus membasahin orang, ya. Karena kadang-kadang tempat wudhu kita kan agak deketan, ya, kita sudah hati-hati kena juga. Nah, ini hati-hati caranya wudhu, jangan asal wudhu gitu, ya. Jadi subhanallah, begitu sudah selesai itu teman-teman, ya, ambil air wudhu itu dibasuh dari atas, ya. Kalau bisa ini 2 tangan ini terus. Jadi jangan sekali kalau bisa terus, ya, 3 kali itu terus dari atas, kemudian terus diusap, ya, 3 kali, ya, itu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, itu pastikan, terutama yang punya kuku yang agak-agak panjang itu pastikan ini sudah benar-benar masuk secara merata air wudhu. Terus gitu, ya, kita masukkan, kita bersihkan, dan sampai pastikan lebih dari siku, mata siku. Hal yang sama dengan kedua tangan kita, kiri kanan. Kemudian membasuh rambut itu juga bisa dengan 2 cara. Satu, langsung dari depan ke belakang, ya, kemudian masuk ke telinga juga bisa, ya. Jadi sekali saja wudunya langsung masuk ke telinga kiri kanan, atau bisa setelah rambut kemudian nanti pastikan membasuh telinga 3 kali juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Atau mohon maaf tidak seperti itu, mau 3 kali seperti ini juga boleh, ya, karena prinsipnya itu adalah membasuh bagian kecil saja dari rambut kita. Jadi bisa, ya, jadi boleh 3 kali seperti ini, atau sekali saja sampai belakang, kemudian diusap telinganya dengan 1 air tadi, atau bisa mengambil air sendiri. Jadi itulah fleksibelnya, ya. Di dalam kita beribadah ini tidak ada yang harga mati, ya. Lanjut, setelah itu baru kita membasuh kedua telapak kaki, ya. Pastikan kuku kita kena sampai ka'bain, ya, mata kaki, di atas mata kaki ini sudah selesai. Kemudian teman-teman pastikan celana atau baju pakaian kita itu jangan sampai menyentuh tanah, ya. Jadi yang dimaksud dengan isbal itu adalah posisinya di atas mata kaki, ya. Tapi sebenarnya salah kita memahami, waktu sholatnya saja yang isbal, waktu jalan tidak isbal. Padahal
potensi untuk terkena najis itu waktu kita jalan-jalan, ya kan? Sehingga kalau kena masjid di sana najis di sana ya tidak bisa sah sholatnya, kira-kira begitu. Jadi kalau saya ya sholat ya biasa standar lah, ya standar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah, ya jangan sampai menyentuh. Itulah bedanya sholat laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu harus menjulurkan ke bawah, menutup semuanya, ya. Tapi kalau laki itu dipastikan, ya seperti ini sudah masih atas sedikit juga nggak ada masalah, ya. Tapi jangan terlalu sunyi. Ya, ini kayak kita mau ke sawah juga nggak pas. Jadi ya pastikan ini celana panjang, kira-kira begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke takbiratul ihram. Oke, teman-teman, niat yang pertama, karena ibadah ini harus diawali dengan niat. Apapun yang kita lakukan, niat tentu pastinya adalah di dalam hati, ya. Cukup dengan kita misalnya datang asar tadi, begitu kita berdiri, orang kalau mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah niat, sudah itu, ya, itu sudah boleh dihitung niat, karena dia datang waktu asar. Tidak mungkin niatnya maghrib, ya kan? Terlalu cepat. Kalau buka puasa juga nggak bisa itu. Mau datang asar niat maghrib ya tetap juga salah. Jadi misalnya, jadi jangan sampai tadi saya belum niat. Ya sudah, Anda datang ke sini itu sudah dari awal, dari sono niatnya sudah ada. Saya mau istirahat, mau sholat, itu sudah selesai niatnya sebenarnya. Ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau mau mengatakan saya berniat lagi untuk sholat, nggak ada masalah. Jadi kalau bilang usolli, ya, fardal asri 4 rakaatin juga nggak ada masalah. Ya, karena prinsipnya niat. Ya, niat itu dalam hati. Tetapi supaya kita lebih merasa yakin, saya sudah berniat, saya mengatakan usolli. Jadi tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah itu adalah salah niat. salah niat bisa saja niatnya macam-macam. Ya, jadi kalau orang sudah datang Allahu Akbar, itu sudah selesai. Ya, walaupun mungkin dia tadi dari luar sana sudah, saya mau sholat asar loh ini, sudah selesai. Tapi kalaupun dia begitu mau sholat, di dalam hati dia mengatakan saya akan sholat fardu asar 4 rakaat jadi makmum, sudah selesai. Atau usolli juga nggak ada masalah. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ingat takbir ini harus menghadap kiblat. Tangan, ya, makanya disebutkan di sini. Ya, teman-teman, yatawajjahul musalli ilal qiblah wa yal ka'bah aina makana bi jami'i badanihi fabda biqab. Ya, jadi kita harus menghadap kiblat. Walaupun dalam kitab beliau ini disebutkan wala yantiqu bilisanihi bin niyah. Tidak perlu harus menyebutkan lafaz niat, tapi itu adalah pandangan beliau, nggak ada masalah. Ya, di qaulun Nabi SAW. Nah, kemudian ingat, kalau kita takbir itu teman-teman bukan begini. Jangan perhatikan, bukan begini tangannya, dan juga bukan menghadap begini. Hati-hati, karena takbir itu bisa posisinya sampai di sini, ya, atau bisa juga di atas. Jadi posisinya ini harus hadap ke kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada masalah, ya. Jadi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi ini standarnya Allahu Akbar, ya, itu. Kemudian mohon maaf, sebelum takbir posisi berdiri, yang membedakan antara posisi berdiri laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu dirapatkan, ya. Kalau laki dijarangin, dibuka, tapi jangan terlalu lebar, ya, kayak mau main kasti. juga nggak pas. Ya standar lah. Jadi standarnya bahu kita ini, ya. Jadi membuka kaki itu standarnya ini. Jadi saya ya pas-pasan ya seperti ini, ya, supaya jangan terlalu rapat juga tidak boleh, karena itu adalah sholatnya perempuan, cara berdirinya perempuan. Kalau laki dia sedikit dibuka sesuai dengan posisi bahu kita. Setelah tadi katakan niat sudah selesai, maka takbirnya itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar menghadap kiblah, bisa di atas bahu, bisa di sesuai dengan telinga. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga boleh, ya. Yang penting, dan jangan dirapatkan seperti ini, ya, agak dijarain,
Ya, bukan dirapat, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kemudian posisi tangan itu mabaina as-sadri was-surrah. Jadi posisinya adalah di bawah dada, ya, kemudian di atas pusat. Ya. Jadi jangan terlalu seperti ini juga keliru. Di bawah begini juga keliru, walaupun ada madhab Maliki misalnya yang tidak harus mengangkat tangan dan tidak harus bersedekap seperti kita. Jadi ada orang yang sholatnya seperti ini juga, itu dalam pandangan Imam Maliki seperti yang terjadi di Afrika, ya itu biasa. Jadi dia juga tidak Allahu Akbar, tapi atau walaupun Allahu Akbar dia langsung begini, dia tidak seperti ini, ya. Ini teman-teman, barulah kita membaca doa ul-istiftah. Doa ul-istiftah juga banyak, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq. Baik, subhanakallahumma, itu juga bisa, atau kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, itu juga boleh, karena prinsipnya semua itu adalah dilakukan oleh baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu melakukan sholatnya tidak di hadapan satu orang, tidak di hadapan satu kelompok, tetapi terkadang beliau melakukannya di tempat yang berbeda, kemudian di majelis yang berbeda, dan itu semuanya dibenarkan. Kemudian membaca Fatihah, ya. Fatihah itu awali dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi tidak harus dijaharkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bismillah bisa disirkan, tidak boleh tidak membaca bismillah, tetapi bisa disirkan atau bisa dijaharkan. Maksudnya bisa dengan suara yang rahasia sifatnya atau bisa diangkat. Jadi tidak ada masalah di dalam membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, tentu teman-teman membaca ma tayassara minal Quran, membaca ayat secukupnya, ya. Kalau kita menjadi makmum, ya tinggal mengikuti imam saja, ya, itu sudah selesai. Maka hal yang sama kemudian kalau kita ruku, ya, selesai membaca ayat, ingat setiap selesai itu takbir seperti ini, Allahu Akbar. Rukunya teman-teman, ya, jangan seperti ini, ya, tetapi membuka. Jadi kalau sunnahnya itu dibuka tangan. Jadi kalau yang tiga ini misalnya posisinya di kiri kanan seperti ini, ya, supaya kuat. Jadi ini harus posisinya agak terbuka. Jadi jangan dirapatkan, ya. Allahu Akbar. Ingat ruku teman-teman, maudhi'us sujud. Tempat sujud itu harus dari awal sudah kita lihat. Makanya tidak boleh seseorang itu melirik ke sana kemari, apalagi ke atas, langit dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi fokus maudhi'us sujud, tempat kita sujud. Ruku yang benar teman-teman adalah jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas, jangan sampai begini, ya, apalagi begini, itu salah. Jadi itu harus istiwa, ibaratnya gelas pun ditaruh itu tidak akan jatuh, ya. Maka jangan terlalu tinggi juga, ini sudah terlalu tinggi, tapi terlalu bawah juga tidak kena. Jadi ini takarannya itu sudah jelas seperti ini, ya. Itu adalah posisi ruku yang benar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mau cukup dengan Rabbana lakal hamdu atau mil'us samawati wa ma fil ard, ya, boleh dilanjutkan. Kemudian barulah kita sujud. Sujud yang benar itu adalah dengan cara dua model. Satu, dengkulnya terlebih dahulu, atau tangannya terlebih dahulu, tetapi di saat waktu kita sudah mau mendekat di tanah. Jadi Allahu Akbar, ya. Ini pastikan 7 anggota badan itu menyentuh tanah. Maka sebenarnya posisi tempat sujud itu ya harus yang agak keras sedikit, ya seperti inilah. Jangan terlalu kayak gabus itu, ya. Kayak gabus itu sulit kita untuk kayak ini, mohon maaf agak kurang bagus ini. Karena kita harus ke bawah lagi, terlalu tebal, terlalu nyaman. Lebih baik yang ini, ya. Iya, yang ini lebih pas. Jadi posisinya, ya, hidung, kening itu sudah. Jangan begini, ya.
Seringkali ada orang yang sujudnya ke bawah, itu bukan. Jadi harus full. Ini, ya. Sebenarnya jadi jangan jadi ini ya, hati-hati. Seringkali saya melihat orang-orang yang sholat Allahu Akbar. Ini salah, ini keliru sekali. Ya. Ini posisi ini juga hati-hati teman-teman. Seringkali keliru kita di dalam, mohon maaf, memosisikan tangan tadi. Jadi mulai dari cara duduk tadi, Allahu Akbar. Ya, ini posisi yang benar. Atau posisi yang kedua, Allahu Akbar. Ini boleh. Jadi tangan duluan, tetapi sudah posisi di bawah. Yang tidak boleh itu adalah dari bawah Allahu Akbar. Nah ini yang tidak boleh. Ya, itu yang sering kali orang kayak yang disebut itu seperti onta yang mau apa namanya istirahat. Nah itu tidak boleh, pastikan. Jadi jangan seperti itu, ya. Allahu Akbar. Nah kita juga tidak bisa begitu, takutnya jatuh juga. Jadi kalau mau tangan Allahu Akbar, ini posisi seperti ini, itu boleh. Ya, jadi dua cara dalam sujud itu dibolehkan. Kemudian bedanya laki dengan perempuan, ya. Jadi tidak harus seperti ini perempuan juga, tapi dia rapat saja, ya. Seperti ini. Kalau laki harus dibuka. Ya, hati-hati, jangan seperti ini. Ya, seringkali saya lihat jamaah kita juga kadang-kadang Allahu Akbar. Itu salah itu ya. Itu menyalahi sunnah cara atau tadi seperti ini laki juga tidak diperkenankan memasukkan tangan kita ya. Jadi harus dibuka. Posisinya seperti ini. Teman-teman, sampailah kita masuk ke rakaat pertama. Bisa istirahat seperti ini baru naik, boleh ya. Itu hal yang sama dengan kedua juga demikian teman-teman. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke rakaat ketiga, berarti kita membaca tahiyat dengan duduknya iftirash. Iftirash itu seperti ini. Jadi posisi, mohon maaf, posisi kaki itu ini namanya iftirash, ini firash, ini sebagai tempat duduknya kita. Jadi belakangnya kita itu memosisikan apa namanya telapak atau bagian kiri ini tempat duduk kita. Inilah namanya iftirash ya. Gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah yang disebut dengan tawarruk. Ya, tawarruk di saat kita tahiyat terakhir seperti ini ya. Jadi idealnya seperti ini. Jangan sampai, mohon maaf, seringkali kita melihat teman-teman sholatnya dengan menidurkan apa namanya jari-jarinya. Seharusnya yang disunahkan ya seperti ini. Kemudian tahiyat seperti biasa. Ada orang sunnahnya juga, ada orang yang memulainya dibolehkan juga karena Rasul melakukan itu dari awal. Tahiyat juga menggerakkan ya. Dari Ibnu Umar, Rasul SAW itu melihat bahwasanya dari awal beliau sudah menggerak-gerakkan telunjuk beliau di dalam tahiyat. Ada juga dimulai itu dengan cukup dengan alla ilaha illallah, syahadu alla ilaha illallah. Ya, itu juga sudah boleh. Ya, kalau nggak mau menggerak-gerakkan. Tapi kalau ada orang yang menggerak-gerakkan ya jangan usil juga. Ada orang diambil, nggak boleh juga. Jadi biarin saja dia menggerak-gerakkan ya. Itu memang itu juga sunnah. Tapi kita juga melakukan sunnah yang sama juga. Sadalla ilaha illallah, itu juga cara yang dibenarkan. Jadi tidak ada yang keliru. Sampailah kita apa namanya salam ya. Salam ya tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau mau lanjutkan Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa na'udzubika min syarri juga. Karena itu adalah tempat-tempat berdoa ya. Jadi itu praktisnya. Jadi mungkin sama semua lah namanya kita sholat ya. Tetapi ada hal-hal yang memang tadi yang harus menjadi catatan atau perhatian kita. Jadi apa yang kita baca tadi, nah ini kita membaca doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu boleh ya. Subhanakallahu bihamdik wa tabarakasmuk itu juga boleh. Kabira walhamdulillahi katsira juga tidak ada masalah.
Kemudian tadi saya katakan summa yaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa yaqra surat al-Fatihah. Suratul Fatihah ini menjadi rukun la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi kita tidak akan sah salatnya kalau kita tidak membaca Fatihah. Wa yaqulu ba'daha amin. Ya, amin itu harus dilakukan kalau jahran fi shalah jariyah, mengangkat suaranya kalau memang pada salat jahar, wa sirran fi sirriyah. Summa yaqra ma tayassara lahu minal Qur'an. Wal afdal an yaqra, ini imam ini. Wal afdal an yaqra batal Fatihah fi zuhri wal asri wal isya min awsatil mufassal. Jadi idealnya para imam itu kalau salat zuhur, asar dan isya itu ya jangan terlalu panjang. Ya. Jangan nanti panjang sekali. Padahal kalau kita misalnya di mall ini kan banyak kegiatan ini. Kalau zuhurnya panjang-panjang sama dengan Jumat. Jadi Jumat itu idealnya nggak boleh panjang-panjang. Makanya saya kalau khotib di sini kalau ngelihat satu orang tidur berhenti sudah saya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sampai tidur kan begitu. Karena 15 menit itu komplit sudah itu. Ya pahe lah kita ya. Pakai hemat itulah yang disunahkan. Jadi makanya tolong mohon maaf bukan apa. Ini terutama di sini ya. Jangan sampai orang terlena tidur. Kan di sini paling empuk, paling enak untuk sholat. Ya, sholat Jumat itu paling enak di sini. Jangan sini pindah tidur gitu loh. Kenapa? Karena khotibnya terlalu lama. Itu bisa membuat orang tidur. Jadi jangan sampai cerita nanti, alhamdulillah dapat tidur saya tadi, ada aman. jangan. Bukan di sini tempat tidur. Maka khotib itu harus benar-benar menyelesaikan. Jadi paket ya 10 menit itu sudah komplit, sudah itu, sudah memadai. Ya, itulah kata Rasul. Sama juga dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu jangan panjang-panjang imam. Rasul SAW berpesan, "Idza shallaitum bin nas falyukhaffif." Wahai imam, kalau Anda salat berjamaah ya simpel-simpel saja. Kenapa? Rata-rata, ini rata-rata di luar GM ya. Rata-rata makmum Anda fa inna fihimud dhaif was-saqimul kabir. Makmum Anda itu rata-rata sudah pensiun. Di mana-mana masjid kalau ramai itu pasti yang rata-rata sudah pensiun. Kecuali di sini aja yang masih muda-muda. Tapi kalau di masjid-masjid yang lain itu sudah baru selesai pensiun, baru pulang dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau mencari Pak Sumaji ini yang sulit ini. Alhamdulillah, ini Pak Sumaji sudah bersama kita. Jadi kalau pensiun nanti sudah biasa beliau. Di mana tugas Pak Sumaji di sini ya? Siap. Alhamdulillah. Jadi nanti jangan hanya pensiun saja kan begitu. Ini yang bagus ini. Dan orang-orang yang sakit rata-rata sudah diponis oleh dokter ini ya. Jadi mencari ketenangan ya ke masjid. Tapi kasihan juga jangan sampai udah sholat sudah tujuannya langsung cerita lama sekali imamnya. Jangan sampai gitu. Jadi enak gitu. Ya imamnya simpel itu kalau sholat yang berjamaah. Kemudian wa fil fajri min tuwalihi wa fil maghrib taratan min tuwalihi. Jadi disebutkan kalau fajar, kalau subuh ya boleh panjang sedikit. Ya. Kenapa? Karena kalau subuh itu orang yang berani itu sudah benar-benar siap dari rumahnya lahir batin. Ya. Kalau orang sudah berani subuh itu sudah siap segala konsekuensinya. Tapi jangan terlalu panjang-panjang juga. Ya. Jangan panjang. Maghrib disesuaikan. Maka saya usul sini PJM coba ambil model Arab. Jadi ada waktu intizaris salah dan ini belum dipraktikkan di Lombok. Jadi kita kadang-kadang sulit juga untuk mau ke masjid itu. Ini sudah qomat apa tidak ya? Jangan-jangan nggak kedengaran. Karena kita tidak dibiasakan. Kalau di Arab itu sudah jelas. Waktu menanti salat atau qomat setelah azan. Maghrib itu biasanya 5 menit. Karena waktunya pendek. Zohor asar itu biasanya antara 7 sampai 8 menit. Jadi orang tahu, baru azan, masih ada waktu ya, sambil duduk-duduk di situ, duduk kan sudah ketahuan itu. Nah, jadi ada reka-rekanya ya, ada perkiraan dia. Isya ya mungkin boleh 10 menit gitu kan. Nah, subuh itu baru agak panjang. Biasanya kita di Arab itu setengah jam. Jadi kita yang mau sholat subuh itu baru azan kan, masih bisa siap-siap baru bangun, masih bisa mau mandi, mau wudhu, itu sudah ada. Ini kita kadang-kadang terlalu cepat, sampai-sampai keluar dari masjid itu masih gelap gulita. Kita nggak kenal siapa ini, sandal mana yang kita ambil. Karena ini juga keliru. Jadi waktu subuh itu sudah kelihatan orang, kita sudah bisa mengenal orang. Ya, termasuk sandal kita nggak akan ketukar. Kenapa? Karena udah kelihatan gitu. Nah itu diantara yang sunnah.
Yang paling penting ya, wa yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi. Di saat dia ruku juga mengucapkan takbir dan mengangkat tangan tadi seperti yang kita sampaikan ya. Allahu Akbar, mau ruku angkat tangan. Ini maksudnya di penjelasan ini. Rafi'an yadayhi ila hadwi mankibaihi au udhunaihi. Maksudnya adalah kalau mengangkat tangan tadi itu posisinya seperti ini boleh ya, dia berbarengan, atau boleh posisinya di sini Allahu Akbar ya, Allahu Akbar mau ruku itu boleh. Jadi posisinya persis di telinga, atau bisa juga seperti di sini. Jangan terlalu bawah. Yang begini tidak salah ini. Tidak ada ini ya. Ini tidak ada nih. Jadi yang disebutkan ila hadzwi mankibaihi. Posisinya adalah setara dengan bahu atau telinga. Jadi Allahu Akbar ya, atau Allahu Akbar. Kemudian teman-teman, kemudian wayat ma'innu fi ruku'i. Hati-hati, ruku itu juga harus tenang ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi ruku tenang, membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ya. Bisa 3 kali, bisa lebih ya. Diutamakan ganjil ya. Mau cukup dengan subhana rabbiyal azim, sudah cukup, sudah itu ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wal afdal an yukarriraha thalasan au aksar. Diutamakan mengulanginya 3 kali atau lebih. Wa yustahabbu an yaqul ma'a dzalik ya, waktu kita ruku itu boleh juga ditambah ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu juga boleh. Ya, itu boleh ditambah. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu juga boleh. Yarfa' ra'sahu minar ruku', kemudian mengangkat kepala dari ruku' sekalian mengangkat juga tangan kayak tadi ya, mengangkat takbir tadi dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi. Sami'allahu liman hamidah in kana imaman aw munfaridan, baik sebagai imam maupun dia salat sendirian. Wa yaqul ba'da qiyamihi ya, dilanjutkan juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ard mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta. Boleh. Tapi kalau hanya sekedar Rabbana walakal hamdu itu sudah cukup. Tapi jangan lupa membaca Rabbana. Begitu Allahu Akbar, kemudian tidak membaca apa-apa atau tidak membaca lakal hamdu, tidak membaca Rabbana, ya itu salah. Jadi hanya langsung lakal hamdu juga keliru, ya. Rabbana wa lakal hamd, ya itu sudah mencukupi. Wa in zada ba'da dzalika ahlus sana wal majd ahaq ma qala al 'abd. Kalaupun dia mau lanjutkan misalnya Rabbana walakal hamdu yang tadi, tambah lagi misalnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uzal jadwin fahuwa hasan. Itu juga sangat dianjurkan. Boleh maksudnya. Artinya tadi kita sangat memiliki banyak pilihan. Ya, mau yang panjang ada, yang pendek juga ada. Di anna dzalika qad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihah. Ini juga hadis-hadis sahih seperti ini banyak sekali yang berbicara. Amma in kana ma'muman fa innahu yaqul inda raf'i rabbana walakal hamd. Ya, sama juga makmum juga mengucapkan rabbana walakal hamd. Wa yustahabbu an yad'a kullum minhum yadayhi ala sadrih. Rabbana walakal hamd. Boleh ditaruh seperti ini juga. Ya, setelah dari ruku ya Rabbana wa boleh juga menaruh seperti ala sadrihi seperti ini, kama fa'ala fi qiyamihi, seperti itu. Ini dalam hadis Ibnu Hajar wa Sahal itu juga diriwayatkan. Jadi Rabbana wa lakal hamd, atau boleh juga seperti ini, enggak ada masalah ya. Jadi kalaupun ada orang, jangan tanggung-tanggung, jangan begini juga, yang tanggung sekalian Rabbana wa lakal hamd gitu ya. Summa yasjud mukabbiran wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi idza tayassara dzalik fa in syaqqa alaihi qadima yadayhi qabla. Jadi
tadi sudah saya posisikan cara sujud, ya, itu bisa memilih, ya, di antara dua pilihan tadi. Kemudian wa yakunu ala a'dha'i sab'ah. Ingat, yang 7 bagian itu harus benar-benar menempel, dari kening, kemudian hidung, kemudian kedua tangan, kemudian lutut, wa butun asabi, dan ingat perut daripada ini telunjuk, bukan telunjuk, ibu kaki daripada kaki kita itu harus dipastikan berdiri posisinya, ya, waktu sujud, ya. Jadi jangan sampai mengepit, mohon maaf, seringkali begini, nggak boleh. Jadi kita harus posisi kaki itu saat sujud ini harus benar-benar berdiri. Wa yustahabbu wa butun asab wa yaqul subhana rabbiyal a'la, ya, itu adalah doa yang pendek. Wa yustahabbu ay yaqul, boleh juga dipanjangkan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Bahkan wa yuksiru minad du'a liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam amar ruku'. Jadi boleh juga berdoa yang panjang di situ. Karena dalam hadis disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid fa aktsirud du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia waktu sujud, maka boleh kita berdoa. Tentu disesuaikan juga, ya. Kalau kita berjamaah, ya, tadi saya katakan imam itu harus bisa memahami situasi dan kondisi, jangan terlalu asyik juga dengan jadi imam, kira-kira begitu. Kemudian yang penting tadi kita sudah, ya, saya pikir sudah kita jelaskan tadi, ya, karena memang pada prinsipnya sama saja, teman-teman. Saya pikir kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan yang bisa kita disampaikan juga nggak ada masalah. Sebagai mukaddimah sudah kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini ada manfaatnya untuk kita benar-benar bisa melakukan salat dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz, tadi kita sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana sholat anak Rasulullah. Tinggal pelaksanaannya saja Pak Ustaz. Saya sempat nonton di salah satu siaran televisi, ada pertanyaan yang saya kira pertanyaan banyak orang juga tidak enak bertanya ya Pak Ustaz. Kenapa sih kita harus sholat Pak Ustaz kalau kita sudah melakukan ibadah-ibadah yang lain? Salah satu contoh yang sudah disebutkan itu puasa, zakat, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak menggambarkan kita seorang muslim gitu Pak Ustaz? Kenapa kita harus sholat dulu? Apa sih keutamaannya? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Teman-teman, terima kasih ya. Tadi sudah kita jelaskan sedikit mukaddimahnya. Kenapa harus salat? Satu, salat yang paling mudah, paling simpel, paling cepat waktunya. Ya, maksudnya apa? Kalau puasa itu harus menunggu setahun, lama sekali. Ya, jadi saya khawatir kalau menanti sholat, menanti puasa, jangan-jangan puasanya yang belum datang kita sudah pergi duluan. Jadi terlalu lama. Zakat, kalau kita punya kekayaan, saya khawatir kita nggak kaya-kaya, jadi tidak bisa melakukan itu, ya kan? Kaya karena harus sampai nisabnya, itu sudah standarnya. Kemudian haji, tadi saya sudah sampaikan 50 tahun, itu pun kalau punya uang. Kalau mau cepat sekarang ini langsung, tahun ini pun berangkat 300-an juta, dan itu agak berat juga. Jadi yang paling simpel ya sudah, sholat saja yang bisa kita lakukan.
Ya, tapi yang perlu diketahui, satu, Allah itu adalah pemilik segalanya, pencipta. Allah adalah berkuasa untuk kita. Karena itu, karena dia punya kuasa atas kita, maka ia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau Allah punya hak untuk memerintah, maka konsekuensinya kalau kita tidak melakukannya, ya karena kita sudah tidak mengikuti perintah, maka ada punishmentnya. Saya pikir itu apa? Itu jelas. Pak Sumaji itu selalu siap. Ini bapak-bapak yang ngomong saja dia harus siap. Apalagi kalau selevel Kapolres, ya. Kalau Kapolda itu sudah tidak ada belakang lagi, dia di depan dulu. Walaupun salah pun siap salah. Itu kira-kira. Kenapa? Karena Kapolda itu punya otoritas. Dan itu mohon maaf, jujur, mumpung ada Pak Sumaji, dia dipanggil saja, mohon maaf, untuk disuruh nyapu, itu kebanggaan. Tanya saja, saya bukan bohong, mohon maaf. Kalau dia nggak bangga disuruh nyapu, semua laporkan sama Pak Kapolda yang baru. Bener. Datang Pak Sumaji bawa sapu, itu sudah kayak raja, bener itu. Ini contoh ya. Nah, apalagi kita, kamu datang kata Allah dengan salat, itu seharusnya kita bangga, kira-kira begitu. Tapi kita kan nggak merasa bangga ini. Padahal tadi disebutkan dalam hadis, momentum yang paling baik untuk seorang hamba itu menghadap Allahnya, Tuhannya adalah di saat dia melakukan salat. Ini satu. Yang kedua, dalam hadis disebutkan pertama kali yang dihisab besok di hari kiamat itu adalah salat. Jadi kalau salat ini sudah baik, ya, walaupun yang lain-lainnya belum baik. Misalnya apa? Tadi kita katakan puasa mungkin tidak terlalu baik. Ya, namanya puasa sekali setahun. Tapi kalau sholat ini tidak baik, ini bahaya. Makanya kita mengkaji sholat itu, karena memang sholat ini yang paling mudah dilakukan, paling cepat waktunya datang. Sampai-sampai sholat ini tidak bisa dinego lagi. Teman-teman, kalau ibadah yang lain ada negosiasi. Anda nggak mampu, jangan. Anda nggak bisa bersedekah, jangan. Anda tidak bisa, belum bisa zakat, jangan. Nggak perlu haji, jangan haji. Ya, tetapi kalau sholat itu tidak ada negosiasi, sama sekali tidak ada diskon. Makanya orang sholat itu dengan cara berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, bisa dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, cukup dengan menggerakkan anggota tubuh saja, mata saja bergerak. Kira-kira Pak Jumaji, kalau orang nggak bisa bergerak lagi apa namanya? Mati. Itu diskonnya. Jadi kalau mau nggak sholat ya mati. Hanya itu pilihannya. Jadi nggak ada diskon lagi kalau sholat. Yang lain masih ada diskon. Ya, itu subhanallah. Jadi sholat ini benar-benar. Makanya dalam hadis disebutkan tiang agama. Ya, orang yang tidak mau sholat. Di dalam surat Al-Mudaththir itu disebutkan percakapan antara ahli surga dengan ahli neraka. Masalakakum fi saqar. Saudaraku, kenapa engkau di sana berada di neraka? Ada apa dengan Anda? Padahal dulu kita sama kerja mungkin. Ya, manajemen yang sama, bos yang sama. Kok kamu beda tempatnya? Saya di neraka, kamu di surga. Kita tanya, kok kamu bisa di situ? Dia menjawab apa? Qalu lam naku minal musallin. Ya, saya dulu itu nggak pernah sholat. Walaupun sama kerja, tetangga kita juga sama, tetapi kalau urusan sholat dia sering meninggalkan sholat. Maka inilah kemuliaan sholat yang harus dihadirkan. Makanya ada dalam hadis itu disebut dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Beliau ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Maka beliau menjawab, antashhada an la ilaha illallah. Satu, Islam itu diawali dengan syahadat. Jadi syarat utama Islam itu adalah syahadat. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Jadi berurutan. Yang kedua itu adalah Anda harus melaksanakan salat. Makanya Rasul di saat memesankan Muaz bin Jabal ke Yaman itu bertahap. Tidak langsung begitu dia Islam langsung sholat, puasa, zakat, tidak. Jadi suruh dulu dia bersahadat. Sudah nyaman dia bersahadat, oke, suruh dia sholat. Kira-kira sholat sudah nyaman gak dia? Oh iya, nanti kalau sudah puasa suruh dia berpuasa. Nanti kalau sudah dia punya kekayaan suruh dia berzakat. Kalau sudah kemampuan haji. Jadi tidak semuanya harus dilakukan. Dan yang paling penting teman-teman, ya,
semua ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah bagaimana kita di samping ekspresi atau cara kita menunjukkan kepatuhan kepada Allah, tetapi di sisi yang lain itu adalah membentuk pribadi yang baik, akhlak yang baik. Maka semua ibadah itu orientasinya adalah akhlak. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan ini supaya kita terjaga dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji dan mungkar, termasuk membicarakan orang, menggibah orang lain, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena salatnya sudah baik. Kemudian haji, teman-teman, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Orang haji itu nggak boleh lagi ada rafas, kata-kata yang jelek, yang buruk, yang kotor, itu nggak boleh. Makanya orang kalau sudah haji masih berkata yang kotor, itu berarti bukan mabrur. Ya, wala pusuk, nggak ada lagi dosa, wala jidal, nggak ada berbantah-bantah, nggak ada kelahi-kelahi. Orang kalau sudah haji, lihat haji itu orientasinya juga ke situ. Kemudian puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri daripada tidak makan, tetapi Rasul katakan, kalau Anda berpuasa, maka jaga mulut Anda, jangan berbicara yang kotor, jangan menyakiti orang, jangan lagi berbuat dosa. Bahkan kalau Anda ditantang, ada orang yang mau menantang Anda, katakan saya sedang berpuasa. Lihat, puasa orientasinya ke situ. Zakat yang kita keluarkan. Lihat dalam surat Taubah, apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari mereka-mereka itu yang punya harta. Untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan harta. Karena harta ini ada saja hal-hal yang kadang-kadang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik atau syubhat, maka bersihkan dia lah zakat. Wa tuzakkihim, mensucikan diri kita. Supaya apa? Kita merasa sayang sama orang miskin, kepedulian dengan orang lain. Jadi jangan merasa sudah berzakat sombongnya luar biasa. Sedikit saya kasih kemarin, wah itu sombong banget. Padahal ngasihnya cuma 5.000, disebutnya setiap titik. Nah itu juga nggak baik. Jadi supaya kita merasa lebih tawadhu, menghargai orang lain. Itu. Maka teman-teman mohon maaf, ini Pak JM, saya baru nyampe dari Malaysia itu semalam. Terus tadi pagi sudah, ini keempat saya pengajian ini. Saya belum istirahat. Mulai dari PDAM, terus saya istisqa tadi di SMA 1, kemudian di Padang Salas Cakra ada pernikahan, saya ke sini. Jadi belum istirahat. Pengajian malam saya cancel karena harus istirahat. Jadi teman-teman, yang menarik di Malaysia itu adalah bagaimana membentuk akhlak. Boleh Pak JM praktikkan di sini. Jadi simpel sekali sebenarnya, tetapi kita tidak membiasakan. Semua majelis pertemuan kecil rapat 5 orang di Malaysia itu, mari kita awali dengan membaca Fatihah. Jadi kalau kita ini kan masih elegan, basmalah, bismillah aja sudah keren ya. Sudah keren banget rasanya. Kalau dia itu memulai majelis apapun, mau rapat kecil-kecil, mari kita awali dengan membaca bismillah, Fatihah. Di akhir majelis, ini besok wajibkan, saya pikir udah hafal di sini. Kalaupun belum hafal harus dihafal. Semua orang di Malaysia itu kalau rapat, mau kuliah pun demikian. Jadi kita kuliah itu mari kita awali dengan membaca Fatihah. Setelah di ujung perkuliahan pertemuan, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita nggak membiasakan itu kafaratul majlis. Karena kita anggap rapat itu kayaknya bukan majelis, padahal itu pertemuan, itu penting. Jadi orang di sana selalu mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, ini harus menjadi kebiasaan. Kemudian orang Malaysia itu, mohon maaf, kita ambil yang baik-baik saja, karena memang kalau dia makan, apalagi kalau berjamaah berdua atau bertiga, apalagi banyak-banyak 4-5 orang, 10 orang, nggak ada orang yang menyentuh makanan duluan. Nah kalau kita kan disuguhkan langsung, makanya kadang-kadang kita agak malu. Katanya udah habis nih minumannya. Kalau dia harus dipersilahkan. Persilahan itu apa? Membaca doa. Satu orang memimpin doa. Ya doa makan lah. Nggak mesti panjang-panjang, tapi harus berdoa gitu loh. Iya kan? Nah itu kan kecil. Saya pikir anak TK pun sudah bisa. Anak-anak kita juga hebat. Pulang-pulang Pak, kita diajarkan doa, tapi praktik di rumah nggak pernah. Sering nggak praktik di rumah? Ayo nak, kita dia hafal majelis, tapi kalau pertemuan nggak pernah kita
mempraktikkannya. Nah, ini kelemahan kita di Indonesia ini. Secara teoretik itu hafal semua kita. Teorinya bagus, hafalannya bagus, tapi praktiknya kita agak bermasalah. Maka saya kemarin tuh di kampus sampai cerita teman-teman PPI, pelajar Indonesia itu. Kita taruh laptop di sini, Pak. Nggak ada itu, lihat. Semua motor itu nggak ada yang ambil kunci, nggak ada yang dibuka kuncinya, digantung aja kuncinya. Nggak ada yang hilang. Laptop nggak ada. Kita di masjid, hati-hati laptop, ya nggak ada tanggung jawab Pak Amir. Kayaknya kita sulit mencari tempat aman. Di masjid saja sudah ada warning di situ. Jadi kita mau mencari tempat aman di mana, itu agak berat. Nah, kenapa? Karena tadi etika itu belum hadir, ya. Maka mohon maaf teman-teman, di Malaysia itu jarang saya lihat perempuan jalan barengan kalau bukan mahrimnya, berduaan itu nggak ada. Aib. Persis, mungkin karena saya berada di Terengganu, teman-teman yang memang di situ Islamnya agak kuat. Di Brugga itu cukup Anda duduk berdua, Allah mengetahui. Allah bertiga, Allah yang ketiga ada. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu ada tulisannya dan itu benar-benar masuk, kira-kira begitu. Nah, ternyata ibadah yang kita lakukan ini semuanya tujuannya adalah akhlak tadi, membina akhlak kita. Makanya mohon maaf, ini saya pikir teman-teman di sini juga pilihannya banyak yang berbeda ya. Besok ini pemilihan legislatif, itu diuji kita akhlaknya. Ya jangan, karena kita justru merasa lebih baik atau sholatnya bagus, lantas gara-gara kita berbeda platform politik, tidak saling tegur, bahkan saling mencaci memaki, saya pikir bukan cara orang Islam. Jadi mari hadirkan nilai-nilai Islami dengan saling menghargai di dalam perbedaan. Ya Pak Sumadi ya? Oh, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari akhwat, ada ibu-ibu? Kalau ada yang mau bertanya, jangan dipaksakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, bagaimana untuk mendapatkan sholat yang khusyuk Ustaz? Khususnya pada saat sholat berjamaah. Ini kami kalau sholat zuhur dan asar, bacaan saya selesai, nunggu imam untuk gerakan selanjutnya. Kadang terbesit pikiran-pikiran yang ada di benak kita, Pak. Entah itu yang nanti di rumah mau makan apa, mungkin nanti macam-macam lah, Pak. Belum bayar utang sama. Nah, gimana aja, Pak? Baik, masya Allah. Ya. Jadi memulai sholat itu, namanya sholat itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin, beruntunglah mereka. Kenapa? Mereka melakukan salat itu dengan penuh kekhusyuan. Salat khusyuk itu adalah sebuah ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan salat yang benar-benar baik, ya. Kalau saya simpelnya, bagaimana cara menggapai salat khusyuk? Yang pertama tentu diawali dengan apa yang kita miliki ini, tempat, pakaian, itu harus bersih. Itu dulu. Ya, karena bagaimanapun tidak akan bisa menghadirkan tempat yang khusyuk kalau ada posisi daripada baju kita, pakaian kita. Terutama kita yang, mohon maaf, kita ini sering ke kamar mandi, itu hati-hati. Saya ingat sabda Rasul SAW. Makanya saya kalau kemana-mana, Pak JM, paling nyaman saya pakai sarung. Tapi kan kalau kesini kan tidak mungkin Anda kerja kan. Saya kemana-mana bisa pakai sarung. Kenapa? Enak ke kamar mandinya. Jadi nggak ribet. Namanya kita ini berproses ya. Berprosesnya apa? Dulu kalau kita masih bajang-bajang itu enak. Kencingnya itu kalau kencing itu lurus, itu kan. Kalau sekarang ini kan sudah usia, apalagi sudah uzur. Saya kan tidak uzur ini. Yang uzur-uzur maksud saya. Dia tuh begitu kencing aja. Nah itu mohon maaf sekali. Apalagi kalau teman-teman tidak memaksakan diri untuk buka celana, potensi untuk terkena najis itu tinggi sekali. Jadi jangan malas, kecuali memang bawa celana atau kain di saat waktu sholat. Saya yakin itu, karena kita sudah praktik semua. Kencing, posisi berdiri atau duduk sekalipun,
Di saat Anda tidak menggunakan pakaian, itu terasa sekali. Ada saja percikan-percikan yang liar itu. Ya, apalagi nggak pakai yang mau cepat lari-lari. Karena ini bermasalah. Kalau sudah itu kencing ada sedikit saja, itu sudah sholatnya batal, Pak. Bagaimana mau khusyuk? Rasul SAW, teman-teman, marra biqabrain, lewat sama sahabat. Ternyata di atas kuburan itu beliau berhenti. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berhenti ya Rasul? Apa jawab Rasul? Innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Itulah untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak diperlihatkan oleh Allah tentang azab kubur. Hanya Rasul yang bisa melihat. Ternyata beliau menegaskan, orang ini diazab keduanya ini bukan karena melakukan dosa besar. Ya. Lantas dosa apa yang dilakukan kok bisa diazab dalam kubur? Satu, pakana yamshi bin namimah. Saat dia masih hidup, mulutnya nggak bisa dijaga. Selalu adu domba, memfitnah, menyakiti ya orang lain. Inilah yang menjadi sumber orang itu disiksa. Maka hati-hati teman-teman. Kenapa Rasulullah SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak? Ya salah satunya tadi. Ya, kita ini kadang-kadang sering tidak beretika, berakhlak dengan sesama, terutama dari mulut kita. Yang kedua, nah ini yang perlu diperhatikan. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Yang kedua ini disiksa karena dia tidak bersih cara membersihkan najis. Tadi yang saya katakan, mungkin dia membersihkannya itu dia benar tidak bersih benar-benar, atau ada yang nyerempet sehingga dia menjadi kotor. Ini. Jadi hati-hati yang sering pakai celana ke kamar mandi, kalau kita ragu jangan, ya, atau jangan pura-pura nggak ragu, padahal sudah jelas tersentuh dengan najis, itu juga nggak bisa menggugurkan. Jadi pastikan semua yang kita atribut yang melekat ini dalam keadaan bersih, itu satu. Yang kedua, teman-teman, memang sholat itu bukan hanya sekedar melakukannya dengan gerakan, tetapi hati ini juga ikut gitu loh. Jadi kita bagaimana sih merasakan dialog dengan orang yang kita kagumi, segani. Ibaratnya kalau atasan kita saja kan kita nunduk. Ya, saya selalu contohkan Polda. Polda ini luar biasa. Saya kemarin itu berturut-turut nih Pak. Saya itu menilai kinerja Babinsa. Saya di ruangnya Pak Dirbimas itu. Yang kedua itu saya memberikan membawa sebagai narasumber di FGD, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaitannya dengan pileg. Ya, jadi yang lucunya orang Polda ini, kan ini ada dua acara misalnya, satu di ruangan sebelah yang besar, satu di ruangan kecil. Karena dia nggak dijaga, misalnya ini ya, jangan nggak dijaga oleh panitia, masuk ke sana, tuh nggak ada yang berani manggil orang yang salah itu. Kenapa? Itu kan tadi salah tempat, dia harusnya acara di sini. Dia masuk ke situ, itu Pak Dir sedang begini, nggak ada Pak yang berani, kepot semua. Kalau saya kan nggak ada masalah, salah kamu Pak. Dia nggak berani, kamu tadi saling salahin dirinya. Karena kalau dia mengeluarkan peserta itu masalah lagi Pak, habis dia. Karena etikanya, jadi disiplin luar biasa kalau sudah berbicara. Nah ibaratnya kalau Pak Samuji itu, Pak Sumaji itu datang ke Pak Kapolda, itu nggak bisa ngelihat Pak. Pasti nunduk semua dia, nggak bisa begini. Itu namanya istidharul qalb, menghadirkan hati itu layaknya kita di depan kita ini pejabat. Khusyuk nggak kita kalau depan Pak Kapolda? Jangan Pak Kapolda kanit saja, khusyuk banget kita, itulah kira-kira. Nah kita ini kan belum merasakan itu. Ya, kita kayak berhadapan dengan Allah itu ya kayak sahib aja kan. Jadi kita belum merasakan istidharul qalb yang benar-benar kita membutuhkan Allah. Nah ini. Kemudian idealnya tentu kita bisa memahami apa yang kita baca itu untuk bisa lebih mengikat ya hubungan kita. Maka kalau kita belum bisa ya dicobalah sedikit-sedikit. Dan yang paling penting itu adalah sesuai dengan rukunnya. Jadi jangan sampai meninggalkan rukun ya. Itu cara-cara. Tetapi kalau sudah kita lakukan itu masih saja gentayangan, selesaikan saja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jadi jangan, waduh, Allahu Akbar, lah penggitan kunci setelang, malik ulang, penggitan helm ya baru selesai. Itu sudah proses khusyuk. Jadi jangan merasa saya tadi ingat ini. Yang penting sudah kita proses tadi, dijalani. Ya namanya
usaha itu sudah dilakukan, kalau toh belum optimal nggak ada masalah. Jangan itu alasan tidak sholat. Dan itu khusyuk sudah, karena proses untuk jadi khusyuk itu kan memang sangat-sangat berproses sekali ya. Jadi maksud saya gini, jangan sampai lah saya kok belum merasa khusyuk. Ya berproses, jalanin saja dan silahkan melakukannya terus menerus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, singkat saja. Bagaimana hukumnya? Ada gerakan tambahan dalam sholat Pak? Dan kalaupun ada gerakan tambahan itu seperti ini contohnya Pak, seperti garuk-garuk atau ketika kita batuk kita menutup mulut. Nah itu ada batasannya atau bagaimana Pak Ustaz? Lalu yang kedua, saya misalkan ini ada imam Pak, saya masuk di rakaat kedua ketika sholat asar menjadi makmum, dan ketika imam telah selesai berarti saya masih punya 2 rakaat lanjutan Pak. Dan ketika itu ada yang tepuk dari belakang untuk menjadikan saya imam, apakah itu boleh Pak? Dan itu batasnya sampai berapa kali Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak untuk saya awam. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khair. Yang pertama, bergerak ya. Memang para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i itu termasuk di antara mazhab yang paling ketat ya. Tetapi bukan berarti dengan ketatnya itu lantas kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di sinilah fleksibilitas. Jadi karena ulama berbeda pandangan. Kalau Imam Syafi'i menggaruk saja kalau dia ada gerakan itu batal. Jadi kalaupun menggaruk itu harus modelnya ditempel ya. Jadi bergeraknya begini. Misalnya kalau kita garuk ya di sini bergeraknya, bukan gini. Itu menjadi batal. Jadi ditempel posisinya ya terus begini ya. Ya gitu. Nah, yang begini ini sudah batal Imam Syafi'i. Saking dikenalnya beliau dengan ihtiyat, kehati-hatian beliau. Mazhab beliau sangat hati-hati. Kalau imam yang lain, teman-teman tidak terlalu seperti itu. Sehingga misalnya kalau Rasul SAW itu sampai misalnya menggendong cucu, itu sudah sholat beliau menggendong cucu. Begitu beliau mau sujud, mau ruku, beliau taruh, habis dari bangun mengambil lagi cucunya. Nah kalau kita kan enggak mungkin seperti itu lah ya, saking fleksibelnya yang saya katakan. Jadi itulah fleksibilitas dalam ajaran Islam yang tidak terlalu kaku ya, sehingga kita mungkin idealnya adalah berusaha untuk mengambil yang paling ketat, berusaha. Sehingga kalau itu yang sudah kita bisa lakukan, maka yang lain-lainnya semakin bagus, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita misalnya saking fleksibelnya mau cari yang mudah-mudah juga keliru ya. Wah ini kan boleh, tapi kita berusaha untuk konsisten, kira-kira begitu. Sehingga dalam sholat itu benar-benar kita merasakan kehusyuan dan benar-benar kepasrahan itu terasa. Jadi masih boleh ya, tapi jangan sampai menggerak-gerakkan terlalu berlebihan. Jadi menggaruk termasuk misalnya menutup mulut juga boleh ya, tapi seperlunya tentunya ya. Apalagi posisi kita mohon maaf sedang ada sakit ya, batuk, supaya orang juga tidak terkena dengan kita ya, kita ini ya. Jadi kalau mazhab-mazhab yang lain itu agak leluasa sekali malah mazhab yang lain, tapi saya nggak menyampaikan. Misalnya HP-nya bunyi aja dimatiin. HP bunyi di kantong matiin. Itu di mazhab Maliki itu terjadi, kira-kira begitu ya. Nah kita kan tidak. Orang kalau di Arab tuh biasa, mohon maaf, mau berludah itu pakai tisu bersih di sini, tisu kotor di sini. Nah itu kan agak jorok aja, nggak bagus lah kita. Tapi seperti itulah mereka, ya, langsung taruh di sini.
Nah kita kan tidak menganut mazhab Hambali yang agak ini. Makanya Imam Syafi'i itu yang paling ketat sekali. Jadi lebih baik kita mengambil yang ketat sehingga kalaupun agak keluar sedikit tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan masbuk. Ya, kita sudah masbuk menjadi makmum. Kemudian ada orang yang meminta kita untuk jadi imam. Ya, itu tidak ada batasannya. Ya, mau menepuk, ya tentu idealnya jangan keras-keras nepuknya ya, kan orang sudah paham. Takutnya orang terkejut juga nanti jantungan broke gitu kan. Ya biasalah. 1 kali juga bisa, 3 kali lah maksimal ya untuk ini. Karena yang menepuk itu kan yang sekali saja, yang pertama. Karena yang berikutnya kalau ada yang mau datang kan nanti sudah tidak perlu menepuk lagi karena dia akan mengikuti. Ya. Tidak ada masalah. Jadi maksimal 3 kali, sekali saja itu sudah menunjukkan kalau kita posisi imam. Taib, posisinya kalau kita menjadi makmum berdua, satu imam, satu makmum, itu tidak ada jarak antara imam dengan makmum. Mohon maaf, hanya jaraknya sedikit saja posisinya. Jadi jangan terlalu jauh. Ya, jadi kalau saya misalnya ada yang mau masbuk, posisinya persis sama. Ya bedanya harus ada beda sedikit saja, mungkin hanya beberapa senti saja, sedikit saja ya. Jangan terlalu jauh, jangan juga mendahului. Ya, bisa saja. Ya, kanan, posisi di kanan, kemudian kiri yang kedua. Ya, barulah yang ketiga nanti membuat posisi jamaah sehingga imam posisi bisa maju atau makmum bisa mundur. Ya, itu posisinya. Jadi kita harus paham lah, imam juga kalau imam ya sedang nggak paham ya nggak ada masalah. Orang baru tumben jadi imam misalnya, atau imam misalnya tidak khusyuk ya nggak ada masalah juga itu. Saya pernah Pak JM, jadi waktu sama TGB kita di Sumbawa, biasalah kadis-kadis itu kan ada yang punya saya mau makan duluan, mau buka duluan karena waktu safari. Jadi waktu itu ada sekarang yang kepala inspektorat, terus ada satu Pak Maliki, waktu itu beliau perdagangan. Udah kita sholat, saya paham dia sengaja supaya makannya nanti sholat duluan. Saya bilang sama Pak Gub kita sholat ya. sudah ada mereka berdua sholat, dah kita masbuk gitu. Dia cerita, inti antum ini begitu, antum tidak khusus saya katanya. Dan saya sudah gemetaran aja karena di belakangnya ada tiang sama TGB. Dia cerita, tadi saya nggak suruh, ya terserah, yang penting sudah selesai sholat. Karena mungkin kita suruh ulang. Jadi nah itulah maksudnya. Jadi jangan, perlu juga imam itu paham ya. Kalau memang ada orang yang lebih paham, itulah yang jadi imam. Tapi pas posisi kita waktu itu dijadikan imam ya selesaikan saja ya, jangan mundur maksudnya. Jangan saya, atau sering kali misalnya ada orang sholat sunat, saya sholat sunat, nggak apa-apa. Walaupun sholat sunat dijadikan imam ya, jadi ibaratnya kita dapat fadilah jamaahnya ya, dia ingin mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi walaupun kita sedang sholat sunat, ada orang yang mau bermakmum, nggak ada masalah ya kita tetap niatnya tetap saja sunnah, tapi dia sudah mengambil keutamaan berjamaahnya itu ya. Jadi tidak perlu harus merubah niat, saya mau merubah enggak, tapi merubahnya jadi imam ya, posisinya jadi imam dengan dengan mengeraskan suara dan lain sebagainya ya. Itu Allahu a'lam. Cukup? Baik. Sebelum membaca kafaratul masjid, kita majelis ya, kita berdoa sejenak di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.